kelompok 7. So, kami melakukan praktikum pada pelajaran biologi. Kenalin, saya di sini Raisyah Valencia Boroginting. Saya Dian Lestari. Saya Nadia Sawasahira. Saya Najwa Alfiansyah. Saya Arini Putri Permao. Itulah nama-nama kelompok kami. Jadi teman-teman, hari ini kami mau ngelakuin praktikum ke berapa ya? Praktikum ke-13 teman. Jadi hari ini kami akan membahas tentang fotosintesis tumbuhan. Jadi langsung aja, di sini kami akan melakukan praktikum penelitian tentang hidrilla. Tentang tumbuhan hidrilla dalam proses fotosintesis. Ikuti kami terus ya. Bye-bye. Teman-teman, jadi inilah tumbuhan yang akan kami gunakan. Ini namanya hidrilla. Karena dia hidup di air, makanya ada Ini hidrilla. merupakan salah satu tanaman air ya yang kami ambil. Tuh. Lucu ya. Jarang terlihat ya kalau di kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi hari ini kita akan melakukan dua perbandingan fotosintesis antara tanaman hidrilla dengan Si bayam. Nah, pertama-tama kita isi dulu air dalam toples. Isinya itu nggak usah terlalu banyak, tidak usah terlalu sedikit ya, sedang aja Secukupnya teman-teman. aja. Lanjut. Itu tadi yang ini untuk tanaman hidrillanya, terus yang ini untuk Tanaman keduanya, Ya, bayam. itu bayam. kita isi juga sama banyak ya teman-teman. Dengan air yang sama banyak ya. Namanya airnya harus bersih, suci. Dan di tempat yang transparan ya, supaya nggak susah menelitinya. Mari kita bandingkan. Oh, Sama kan? sama. Nah, bisa lah itu ya. Yuk, let's go. Nah, pertama-tama kita pindahkan hidrilla ini ke wadah satu. Lalu, jadi di si bayam ini kita pindahkan ke wadah yang lebih besar supaya kita bisa lihat apakah dia berfotosintesis atau tidak ya teman-teman. Kita pindahkan. Sudah. Dan kita akan meletakkan hidrilla di tempat yang terkena cahaya matahari ya teman-teman. Dan Ini kita masukkan ke dalam sini ya teman-teman, di wadah ataupun tempat yang gelap. Jadi kami pakai plastik hitam. Ini kita agak simikan supaya tidak ini, kita ikat. kemudian termasuk bayam ini tumbuhan yang leto ya teman-teman. Jadi lebih mudah ya untuk ditutup. Jadi usahakan jangan sampai ada udara Celah ya. atau apapun sedikit yang Setelah terbuka. itu, Kita letak di tempat yang gelap. teman-teman, ini kita letakkan di situ biar dia tahu bagaimana fotosintesisnya, lebih mudahan fotosintesis ini atau fotosintesis ini. Kita letakkan, kita biarkan tunggu 10 dan 20 menit. Jadi tunggu saja. Bye bye. Teman-teman. Jadi kita mau kemana nih? Kami mau mengamati hasil praktikum tadi. Ya, jadi ini baru 5 menit ya teman-teman. Tapi kita harus tetap lihat bagaimana proses fotosintesis tumbuhan hidrilla dengan bayam. Mari kita lihat. Hari ini cuacanya mendung teman-teman, mataharinya tidak terlalu kelihatan. Jadi kita Saya mungkin masih 5 menit jadi belum terlalu terlihat, tapi mana tahu ya. Kita lihat mari aja kita dulu. amati. Halo guys, jadi kami ini ingin mengamati yang pertama hidrilla setelah 5 menit. Sepertinya belum ada ini ya, belum ada terjadi reaksi karena masih 5 menit dan berhubung cuaca juga kurang mendukung teman-teman, tidak ada matahari, jadi ya mungkin berlangsungnya belum berlangsung, tapi air-airnya tuh udah agak sedikit mungkin bergelembung seperti Ini ada sedikit gelembung-gelembungnya, tapi belum terlalu banyak ya karena kondisinya tuh mataharinya kurang, benar kan Salwa? betul. Lalu kalau yang dalam plastik Salwa, silakan diintip bagaimana. Awas tuh, oke, silakan dibuka. Kita buka ya isi dari si plastik ini. Apakah dia sudah berfotosintesis atau Oh, awas jatuh sama. berarti kita lihat, tapi di sini lagi-lagi hanya airnya yang bergelembung teman-teman. Kalau di daunnya itu belum ada menunjukkan reaksi dia mengalami fotosintesis, tapi di bagian ini nih kelihatan jelas nih kan airnya bergelembung nih. Kalau di daun-daunnya tuh belum ada teman-teman. Ada teman-teman, jadi kita tunggu mungkin kapan lagi Dian? Mungkin
mungkin 10 atau 15 menit lagi, karena ya kembali lagi ke cuaca. Bisa teman-teman lihat cuacanya mendung. Ya teman-teman, jadi mungkin pada shoot praktikum kali ini daerah Medan khususnya sedang mengalami badai ringan, jadi musimnya sangat tidak menentu, jadi mungkin payah lah kurang lah untuk bagi tumbuhan-tumbuhan ini melakukan fotosintesis. Jadi ini nanti kita cek 10-20 menit lagi lah mungkin ya, karena ya kita juga harus nunggu mataharinya Muncul guys. Jadi tetap nantikan kelanjutan hasil fotosintesis kami. Dadah. Halo teman-teman, jadi ini sudah 20 menit dan teman-teman sudah pulang karena praktikum kami sudah terlanjur sore nih teman-teman. Jadi ini setelah 20 menit tadi didiamkan, bisa teman-teman lihat ini gelembung-gelembungnya dia menempel ya teman-teman, tapi di sekitaran wadahnya, bukan di daun-daunnya. Sepertinya nih belum teman-teman, belum berlangsung secara efektif fotosintesisnya ya, karena seperti yang kita tahu cuacanya tuh kurang mendukung dan mataharinya tidak ada teman, dari tadi mendung. Sedangkan yang di plastik, sebentar ya teman-teman, saya buka dulu. Oke teman-teman, jadi ini yang di dalam plastik hitam, jadi hasilnya itu banyak gelembung-gelembungnya ya teman-teman, sedang lah ya teman-teman, tapi dia tuh menempelnya tuh lagi-lagi di wadahnya teman-teman. Jadi ini belum berlangsung secara efektif karena ya seperti yang kita tahu fotosintesis itu kan membutuhkan bantuan sinar matahari. Jadi yang seperti kita tahu di sini kondisi di Medan tuh lagi mendung total teman-teman dari pagi, jadi mataharinya tidak ada. Oleh karena itu praktikum ini akan saya lanjutkan diamkan hingga besok. Jadi besok akan kembali saya amati jika mataharinya keluar. Jadi untuk saat ini belum berhasil nih fotosintesisnya buah-buah karena mataharinya tuh tidak ada teman-teman. Jadi nantikan video selanjutnya untuk besoknya dilanjut. Oke, terima kasih. Halo guys, jadi udah 2-3 hari nih hujan di Medan. Jadi baru hari ini bisa ngamati tumbuhan hidrilla dan tumbuhan bayamnya. Jadi karena 2-3 hari itu nggak ada cahaya matahari, jadi tuh praktikum kami biarkan aja di luar. Dan kebetulan hari ini panas terik guys, setelah Medan diterpah banjir. Bisa dilihat hari ini cerah ya guys. Jadi langsung aja kita lihat bagaimana tumbuhan hidrillanya. Nah jadi ini tumbuhannya guys. Jadi kebetulan tumbuhannya ini tadi sudah dikeluarkan langsung. Bisa teman-teman lihat ini tumbuhannya sudah layu karena udah 2-3 hari tidak terkena sinar matahari. Dan lebih apanya lagi, dia disimpan di plastik hitam itu guys, jadi otomatis dia layu deh. Jadi ini hidrillanya, kita amati hidrillanya duluan ya guys. Jadi di hidrillanya itu seperti yang teman-teman lihat, ini dia sedang melakukan fotosintesis teman-teman. Tuh dia ada sedikit ini gelembung-gelembung kecil di daunnya. Jadi hidrillanya ini sedang melakukan fotosintesis setelah sekian lama tidak fotosintesis karena banjir teman-teman. Nih ini bisa teman-teman lihat ini. Ini kan dia menempel tuh di daunnya. Jadi ini sedang melakukan fotosintesis dengan bantuan matahari. Sedangkan yang di sini yang di tumbuhan bayam tuh tidak melakukan fotosintesis karena dia tertutup oleh plastik ditambah tidak terkena sinar matahari. Jadi ya ini gagal fotosintesisnya, sedangkan yang ini berhasil teman-teman. Jadi itulah hasil praktikum ke-13 kami. Terima kasih sudah nonton. Bye bye.